di mana kedinamisan sengaja diciptakan pada sistem dan organisasi untuk membentuk suatu budaya organisasi yang baru, yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang juga bersifat sangat dinamis. Nilai budaya bersama, kepemimpinan, kompetensi, sumber daya, stakeholder, sistem, strategi, struktur, dan yang sudah ada selama ini di Universitas Gorontalo dan kemampuannya untuk merubah merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan terjadinya transformasi kelembagaan di Universitas Gorontalo. Kami sampaikan pada saat ini berkat bimbingan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Bapak Munawir, Universitas Gorontalo dicanangkan insya Allah akan menjadi universitas unggul di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak. Saat ini pendidikan berada di masa pengetahuan, knowledge age, dalam percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighway. Perubahan transisi dari masyarakat industri ke masyarakat berbasis pengetahuan mempengaruhi beberapa aspek, baik budaya maupun pendidikan. Pendidikan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup manusia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Menghadapi perubahan-perubahan dalam era reformasi serta proses globalisasi ini akan mempengaruhi kehidupan, maka diperlukan visi dan misi pendidikan yang terarah. Visi dan rencana yang terarah tersebut tidak lain daripada visi dan rencana strategi universitas serta visi pendidikan nasional. Dalam rangka untuk menyusun visi dan rencana strategis pembangunan, maka diperlukan suatu pemahaman mengenai peta permasalahan dewasa ini. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka manajemen pendidikan nasional yang efisien, profesional, serta bersih merupakan prioritas yang utama. Manajemen pendidikan yang profesional akan dapat meningkatkan ketahanan nasional yang akan mendapatkan ujian dalam masa pengetahuan atau knowledge age, serta usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka wawasan Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita mempunyai tanggung jawab besar untuk mengatasi tantangan khususnya dalam bidang sumber daya manusia dan sarana prasarana. Upaya yang kita lakukan dalam menetapkan pendayagunaan sumber daya yang ada di Universitas Gorontalo sejak berdirinya yayasan ini, alhamdulillah pada saat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pengurus Yayasan Pendidikan DLP Gorontalo, kami nyatakan Yayasan Pendidikan Uduluo Limolopohala Gorontalo dalam kondisi baik-baik saja. Sebagai informasi kepada Bapak Penjabat Gubernur, kepada Bapak Kepala Lembaga Pendidikan Layanan Pendidikan Tinggi, kepada Bapak Danrem dan hadirin sekalian, Yayasan Pendidikan Uduluo Limolopohala Gorontalo bukan merupakan yayasan milik orang per orang. Ini adalah milik masyarakat Provinsi Gorontalo. Kami hanya diamanahkan untuk mengurus. Baik Bapak Pembina, Bapak Dr. Haji Rustam HS Akili, yang pada kesempatan kali ini memohonkan maaf tidak sempat menghadiri acara yang semegah ini. Kemarin kami diberitahu bahwa penerbangan Gorontalo dari semalam dia sudah berada di bandara, tidak mendapatkan flight untuk Gorontalo, sehingga dalam kesempatan ini kami mohonkan maaf atas nama beliau, atas ketidakhadiran beliau, dan mengirim salam untuk Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, kiranya bisa memberikan sambutan dan arahan dalam kesempatan ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Yayasan Pendidikan Uduluo Limolopohala Gorontalo dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia di Gorontalo, khusus untuk Universitas Gorontalo, kami mencanangkan Zero S2. Artinya seluruh dosen di lingkungan Universitas Gorontalo itu harus berada pada standar strata 3 atau S3. Ini sudah kami canangkan dan insya Allah menjadi prioritas kerja dari Yayasan Pendidikan Uduluo Limolopohala Gorontalo dalam mempersiapkan tenaga kependidikan yang handal untuk menghasilkan output yang handal bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Terima kasih kami kepada Bapak Profesor Dr. Haji Yasin Tuloli MPD atas segala daya upaya di awal pendirian universitas ini di tahun 2001. Hari ini beliau hadir di tengah kita menyaksikan tahun ke-21 Universitas Gorontalo. Inilah hasil karya Bapak yang kami teruskan, yang kami banggakan atas upaya dari Bapak sebagai pendiri dan juga prime mover dari Universitas Gorontalo. Terima kasih kepada Bapak pendiri Yayasan Pendidikan Uduluo Limolopohala Gorontalo
Bapak Dr. Andes Haji Habuah Hiji di usia yang ke-82 hadir di tengah kita menyaksikan keberhasilan lembaga Universitas Gorontalo sebagai lembaga yang mereka bangga-banggakan, yang mereka inginkan bisa menghasilkan sesuatu untuk masyarakat Gorontalo. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya adalah ketua yayasan yang ke-10 sejak yayasan ini berdiri di tahun 81. Amanah ini akan kami lanjutkan, dan kami dari pengurus, pembina, pengawas tidak akan pernah mengklaim bahwa yayasan ini adalah milik kami secara perorangan. Ini sekali lagi milik Anda semua, milik masyarakat Provinsi Gorontalo. Bapak Kalem yang kami muliakan, terima kasih atas bimbingannya. Kami tetap komitmen dan konsisten dalam pengembangan pendidikan ini. Kami tetap menetapkan idealisme di dalam proses pengembangan akademik di lingkungan Universitas Gorontalo. Oleh karena itu kami mengharapkan juga wejangan dari Bapak Kalem terhadap bagaimana proses pengembangan pendidikan yang lebih baik lagi ke depan. Karena harapannya kami ingin melahirkan generasi emas, generasi yang bisa bertanggung jawab dan membawa bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua wisudawan yang telah bersedia hadir pada kesempatan ini. Saksikanlah inilah hasil buah tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya sekedar memproses, dan kami hanya dengan ini kami bisa mengembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan anak-anak ini akan bisa menjadi penerus bangsa yang bisa membawa amanah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Viva Akademika, viva Profesore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan Ketua Yayasan Duluo Limo Lopohalaa Gorontalo. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 16 Gorontalo. Yang terhormat Bapak Mudawir Sajali Rajak SIP MA. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur Gorontalo, Dr. Insinyur Hamka Hendra Nur. Yang saya hormati Bapak Danrem 133 Nani Wartabone, Bapak Brigjen TNI Amrin Ibrahim. Yang saya hormati unsur Forkopimda yang mewakili Pak Kapolda. Yang saya hormati Ketua Aptisi Bapak Ajis. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh unsur yayasan. Saya lihat tadi ada pengawas, ya, ada dari unsur pendiri juga, ada rektor pertama, luar biasa. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas Gorontalo, Bapak Insinyur Alex Oli MSc beserta seluruh jajaran anggota Senat Universitas Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gorontalo, Bapak Dr. Ibrahim Ahmad, para wakil rektor, pejabat struktural, dekan, kaprodi, dosen, tendik, seluruh sivitas akademika, rekan-rekan dari LL Dikti yang datang mendampingi saya, serta seluruh undangan yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang hari ini berbahagia, para wisudawan, wisudawati, beserta orang tua dan keluarga. Tentu saja puji syukur harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di acara yang luar biasa, yaitu rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana dan magister Universitas Gorontalo untuk tahun ke-2022. Terima kasih Pak Rektor telah mengundang saya hadir di acara ini untuk berbagi kebahagiaan dengan para wisudawan dan kita semua. Pak Gubernur dan Bapak Ibu yang saya hormati, LL Dikti Wilayah 16 bulan ini tepat berusia 2 tahun. Jadi kami dipisah dari Wilayah 9 pada bulan Juli 2020 melalui Permen Dikbud nomor 34 tahun 2021 dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan, desentralisasi pelayanan. Karena tugas kami di LL Dikti adalah membantu kementerian dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kami
bidang